Udah kamu di sini aja ya. Enggak. Dede mau nyari si Erka. Dede mau nyari si Erka. Udah ntar dulu sayang. Sayang. Ntar dulu sayang. Sayang. Batu banget. Seperti Presiden Soekarno yang Erkan, ya. kok kita malah kesini? Oh Pak, Bapak gak bisa minum sama suara di sini, gak enak. Kita harus ganti, pokoknya. Ya ngapain? Coba naik ban udara begitu mah, ya. Bukan apa-apa, gue pengen nyenangin istri gue. Cuma kan nggak mesti gue melulu harus gue kabulin segala permintaannya kan. Apalagi yang membahayakan keselamatan gue ngeri. Nggak pernah soalnya takut dempul gue lemas gimana? Ya, istri gue kan nggak berpikir sampai sejauh itu loh. Dia memikirkan hanya kesenangannya. Siapa nih? Siapa? Hah? Siapa yang jawab gue nih? Nggak mungkin kan? Kalau bukan nggak istri gue, pas istri gue nih. Iya. Oh iya benar. Sayang, aduh. Naik balon. Sayang, iya. Masa ditinju? Udah mau sampai. Mau sampai kemana kok? Ini katanya mau itu naik balon-balon. Iya, kesini dulu sayang. Ini tuh kalau kita ke Turki, kita harus wajib kesini. Ini Ini apa? tuh- ini Orang tuh Dede bilang Dede ke Turki itu pengen ke Kapadokia. Naik balon-balon ini bukan Kapadokia, ini mah pinggir ini, Bukan Pondok Indah Kapadokia. ini. Enggak dong sayang, ini makam penguasa-penguasa terdahulu di Turki. Jadi ya kita harus menghormati dengan cara kita ziarah ke sini sayang. Ke pemakamannya. Gitu. Harusnya ke sana dulu, ini mantar weh. Sayang, kamu nggak pengen lihat ini? Ini kita mau ke makam Kemal Atatürk. Nah, ini yang membawa perubahan di Turki yang dari sistem pemerintahan hanya sistem pemerintahan kerajaan sekarang dibikin jadi republik. Ya plus minus sih sebenarnya. Cuma ya kamu juga kalau walaupun kakak jelasin nggak bakal paham sih kamu. Ah, itu dia kakak tahu. Ya enggak, tapi kita tetap harus kesini sayang. Aduh, kenapa nanti dulu kan dia Kalau bilang turis pengen Kapadokia. turis ke Turki denger ya, turis ke Turki ini harus ke sini. Ini namanya udah menunjukkan bahwa kita udah pernah main ke Turki gitu loh sayang. Ya ke Maaf Kapadokia dong. dulu, nanti kesini baru ini ntar dia mau hubungin si mana? Si itu, siapa? Mamang itu. Mamang melahirkan. Iya. Udah ntar gampang melahirkan mah. Ya. Enggak lah, Dede mau nyamperin dia dulu, ntar Dede tanya. Udah antar dulu dong sayang. Dede nggak mau kesini. Halo. Tuhan, Tuh, orang sampai heran lihat kamu tadi itu. Dia geleng-geleng, ini apa ini orangnya? Suami istri baru nikah tapi udah debat mulu katanya. Yaudah sayang. Udah kamu di sini aja ya. Enggak. Dede mau nyari si Erka. Dede mau nyari si Erka. Udah ntar dulu sayang. Sayang. Ntar dulu sayang. Sayang. Tuh banget. Gua nggak ngerti sebenarnya sama jalan pikiran Dede. Turki itu ya terkenal dengan peninggalan sejarahnya. Dan salah satu yang ngebuat gue tertarik adalah ketika gue datang ke Mausoleum Mustafa Kemal Atatürk, di mana di situ tempat dikebumikannya jenazah almarhum gitu. Dan itu orang yang bisa dibilang orang yang paling dihormati mayoritas penduduk Turki saat ini gitu. Nah, makanya gue pengen banget datang ke sana untuk cari-cari tahu tentang sejarah beliau gitu, historinya seperti apa. Dan itu sesuatu yang menarik dong.
Ya buat kakak menarik karena kakak suka sejarah. Ya bukan berarti dia suka sejarah atau dia mau permasalahkan sih. Cuma maksudnya ya kan awalnya kita mau ke Kapadocia, mau naik balon udara. Kenapa jadi kesini coba bayangin. Bapak-bapak, ibu-ibu, sekarang kita di monumen kuburan Bapak yang berdiri Turki. Namanya Mustafa Kemal Atatürk. Kita mengerti, kamu bisa berkisah sebagai pahlawan Turki, seperti Presiden Soekarno yang Erkan, Ya, kok kita malah kesini? sekarang kita di monumen kuburan ibu kota Ankara. Terus kenapa kesini dulu? Harusnya ke Kapadokia dulu, jangan kesini dulu. Ini ibu kota. Untuk mengerti kenapa Turki begini hari ini, kita harus lihat Ankara dan monumen kuburan. Cuaca tidak bagus, ya. Jadi kita tidak jadi ke Kapadokia, ya. Bukankah begitu? Ya, karena kalau tidak ada Atatürk, hari ini kamu jalan-jalan di negara Inggris atau negara Perancis, tanah ini, bukan Turki. Tanah ini ya, betul. Kamu bisa bahasa Indonesia tidak? Ngerti Iya. enggak? Tidak kamu? Ya, karena negara Indonesia dan negara Turki negara saudara. Ya, negara Indonesia bantu ke negara Turki di perang kemerdekaan Turki. Negara Turki ini sangat menghargai para pahlawan nampaknya. Iya. Iya, ya. Jadi Bapak. intinya kita nggak usah ke Kapadokia. Di Ya. sini aja, ya. Ya, Ibu mau naik balon. Raja Indonesia saat itu setelah Republik Turki berdiri datang dan bertemu sama Papak Turki. Kelihatan. Ada fotonya bersama Raja Indonesia sama Papak Atatürk. Ketika masuk ke Mausoleum, kiri dan kanan ada tulisan. Kiri dan kanan. Yang kanan untuk renasihati dari Mustafa Kemal Atatürk untuk rakyat Turki. Yang sebelah kiri Pamak. Cuman ini agak heran sama gerak-gerik kakak pas di Atatürk Museum. Kayak ada yang ditutup-tutupin gitu. Ya nggak ada lah. Ini aja untuk bisa masuk ke area museum itu, kita tuh susah banget. Banyak banget regulasi dan peraturan yang berlaku di sana. Satu, kamera profesional nggak bisa masuk. Tim gua tuh susah banget untuk ngambil gambar di sana. Artinya kita butuh effort yang luar biasa untuk bisa masuk ke dalam tempat itu gitu. Belum lagi penjagaan ketat di mana banyak tentara-tentara di sana. Dan kebetulan di hari itu memang ya ada upacara khusus gitulah di sana. Itu kayak PBB gitulah, peraturan balas berbalas gitulah. Mereka lagi seremonial apa gitu. Jadi memang lumayan ketat peraturan hari itu gitu. Semuanya emas. Sana sini. Nah, terus gue akan berbagi cerita sedikit tentang apa yang gue ketahui dari tour guide gue, Erkan ya. Erkan cerita kalau sosok Mustafa Kemal Atatürk ini sosok yang sangat dihormati oleh warga Turki. Terlepas memang pro kontra ya, dimana sebelum gue menginjakan kaki gue ke Turki, gue sering melihat beberapa artikel yang kontradiksi ya dengan apa yang
gue ketahui setelah gue berada di Turki. Jadi ketika berada di Turki gue melihat bahwa orang tuh justru senang dan luar biasa kagum dengan sosok Kemal Atatürk ini, karena sosok ini yang membawa perubahan, meyakini apa yang gue lihat ketika warga Turki itu memang jiwa nasionalisnya tinggi gitu. Begitu banyaknya orang yang sering menziarahi makamnya Kemal Atatürk gitu. Jadi besok ke ini balon udara. Ya, Ada apa sih balon udara itu? Ngapain coba? Ya. Di Kapadokya ada Jerbong Piri. Ya. Kenapa? Di Kapadokya ada Jerbong Piri dan ada gunung-gunung yang vulkanik. Ada lembah-lembah warna-warni. Untuk menikmati semuanya dalam 1 jam, tur balon udara adalah aktivitas terbaik. bisa nggak kita rubah aja jarak balon? Nggak usah ke balon udara deh. Kaki gue gemeteran kalau naik ketinggian. Takut tinggi? Kira gue jujur deh nih. Iya, gue takut tinggi. Saya juga takut tinggi, tapi jangan khawatir. Ini bukan seperti pesawat. Mereka terbang pelan-pelan. Bukan terus seperti pesawat. Mereka terbang pelan-pelan. Dan kalau takut, mereka terbang udaranya bukan tinggi. Mereka coba dekat ke tanah. Gue pernah baca itu bisa 1.500 di atas kaki loh. Iya. Kita harus ganti, pokoknya. Iya. Ya ngapain? Coba naik balon udara begitu mah, ya. Bukan apa-apa, gue pengen nyenangin istri gue. Cuma kan nggak mesti gue melulu harus gue kabulin segala permintaannya kan. Apalagi yang membahayakan keselamatan gue ngeri. Nggak pernah soalnya takut dempul gue lemas gimana? Ya, istri gue kan nggak berpikir sampai sejauh itu loh. Dia memikirkan hanya kesenangannya. Siapa nih? Siapa? Hah? Siapa yang jawab gue nih? Gak mungkin kan? Kalau bukan yang nggak istri gue, pas istri gue nih. Iya. Sayang, aduh. Naik balon. Sayang, iya. Masa ditinju? Masa nggak jadi kan Kapadocia? Emang tadi gue udah gak jadi, lu jangan suka-suka mengganti jadwal lu. Lu apa sih kan? Lu bisa nggak jadi tour guide yang bener? Udah berapa lama sih lu jadi tour guide? Sayang, nggak gitu sayang. Pusing gue kan. Gimana nih? Gue takut. Gue nggak belum pernah soalnya. Tapi nonton banyak video terbang udara Turki mau naik, tapi takut. Iya, gue pernah lihat. Cuma kan lo bayangin kok, bayangin Cok, kalau ngeliat ke bawah kan serem. Gak usah lihat ke bawah. Lurus saja. Mana? Kita ke Kapadokya. Lo ikut gak ya? Kayak ikut. Mau, boleh. Tapi mau cari oleh-oleh. Kemana aja mau, papa gue mah seneng aja ikut. Ayo ikut. Ya, ayo kita ke Kapadokya aja. Mereka di sini. Ya, ayo. Tuh kan, bener berarti feeling Dede. Si kakak ngerubah jadwal yang harusnya kita pergi kemana, terus akhirnya perginya kemana. Kesapan? Coba bayangin, kenapa sih si kakak bisa-bisanya ngerubah acara, ngerubah jadwal, ngerubah agenda? Yang bikin kesel tuh sebenarnya ya, ngerubah jadwalnya nggak ngomong. Segala sesuatu itu bisa dibicarakan dengan baik-baik. Jangan main ngerubah-ngerubah atuh. Ya nggak bisa lah. Jadi gue tuh sebelum melakukan sesuatu, gue tuh observe dulu. Gue tuh lihat dulu situasi dan kondisi di sana. Berbahaya atau tidak gitu. Terus yang gue tahu lagi, yang gue baca ya, balon udara itu bisa mencapai ketinggian 3.000 kaki di atas permukaan. Bayangin, tinggi banget tuh. Halo, selamat pagi. Kamu minum teh Turki ya? Iya, teh Turki saya minum. Ya, suka? Hah? Suka rasanya? Suka dong. Saya suka teh Turki sama teh Lesti. Tuh, Lesti. Ini laut hitam.
Ini selat air Çanakkale Papa. Kalau ke selatan itu Laut Mediterania, kalau ke utara Laut Hitam. Ini di antara selat air. Tapi nggak hitam ya? Ya, warnanya tidak hitam. Semakin utara semakin hitam, semakin selatan semakin biru warnanya kan. Oh gitu. Ya. Kurang manis tadi. Iya, kurang manis. Bentar gue gak lupa. Betul. Udah sarapan bro? Udah. Ini suara kesenangan itu ya. Ini yang ini dibuat cetak ini ya. Iya, Usus. khusus untuk teh Turki. Kali ini gue akan menjelasin sedikit tradisi yang mereka orang Turki lakukan turun-temurun ya, bahkan sampai sekarang. Yaitu mereka senang yang namanya ngeteh. Dan bukan hanya mereka, tapi mereka juga selalu menawarkan teh sebagai ucapan selamat datang lah gitu kepada turis-turis yang datang. Itu mereka anggap sebagai tanda persahabatan lah gitu, tanda pertemanan lah gitu. Respect mereka kepada orang asing yang datang ke negara Turki. Oh Pak, Bapak gak bisa minum sama suara di sini. Gak enak. Loh kenapa? Hah? Kan enak diseduh apa diseruput. Iya, tidak enak. Bantang. Iya, tapi di hidup biasa orang Turki, kita, bapak saya juga minum sama suara. Tapi kalau di luar, di restoran, di area umum, lebih baik kalau minum tanpa suara. Gue baru tahu deh. Iya. Iya. Coba minumnya gimana? Biasa aja. Saya minum juga. Ah, nggak asik. Kenapa teh macam coklat deh? Tidak macam coklat Bapak, tapi kalau Warnanya coklat. warnanya biasanya warnanya merah. Tapi terkadang karena cahaya matahari beda kelihatan seperti warna coklat. Biasanya warna merah. Oh, nggak ada pengaruh sama laut Iya. ya? Iya. Nggak ada pengaruh sama laut ya? Iya. Nggak ada. Tidak ada. Oh, tidak ada. Di teh Turki dari Turki Utara hampir 90% teh Turki ya teh yang orang Turki minum Iya. dari Turki. Ini kembali lagi, ini saya kan lagi pusing nih. Istri saya ngambek gara-gara nggak bisa keluaran udara. Ada nggak sesuatu yang bisa saya bikin senang dia dengan cara mungkin beli pernak-perniknya, merchandise-nya, sesuatu yang berhubungan dengan balon udara? Bisa nggak kamu kasih tahu saya? Kalau di Istanbul ada banyak option yang untuk belanja atau kasih hadiah maksud kamu itu ya? Gue penasaran tuh kenapa sih air laut nggak biru? Air laut yang nggak hitam kan katanya laut hitam. Kurang asin nomor 1 di Laut Mediterania. Kok pertanyaannya sama ya? Oke. Karena di Laut Hitam di utara kurang asin warna dan kurang oksigen juga. Karena itu warnanya lebih hitam, Papa. Di Laut Mediterania lebih asin dan di sana ada lebih oksigen dalam air. Karena panas, di sini kan terik panas. Iya, dan jadi hitam. Cahaya matahari juga di selatan Turki beda. Karena itu warnanya kelihatan beda. Ya. Benar. Dan tanah di bawah laut juga beda. Sunblock. Tanah di bawah laut putih, karena itu air di utara kelihatan warna virus seperti hijau sama biru. Tapi di utara kurang cahaya matahari, iklimnya seperti Skotlandia, Inggris, hujan turun setiap 2 hari, karena itu di sana kelihatan hitam. Oh gitu. Iya. Sejarahnya laut hitam itu namanya. Iya. Kara deniz. Kara bahasa Turki hitam. Deniz adalah kata untuk laut. Kara deniz. Yaudah, jangan lama-lama deh. Kita langsung ke tokonya. Kita beli itu Balon. aksesoris yang berbentuk balon udara Iya. biar ya mana tahu kali dia senang gitu kan ya. Iya. Ya berubah pikiran jadi nggak marah sama saya. Betul. Iya. Ayo yuk ke toko souvenir. Iya. Kamu senang ya kalau dia marah sama saya? Bukan.
Gelas adalah produksi pertama yang dilakukan oleh Presiden Kemal Atatürk dulu di tahunnya 1920 sekian lah gitu ya. Jadi ibaratnya mereka tidak lupa lah dengan produksi pertama mereka yaitu gelas gitu. Pak Bida, saya mau jelasin tentang budaya ini. Apa tuh Mang? Budaya mata biru Turki. Lo lihat ini? Ah, Ini Pak, kalau beli rumah baru, iya. Oh ini bayi baru, bayi baru. toko baru, terus kita beli ini. Kenapa? Karena Bapak, terkadang orang cemburu. Kadang mereka, oh bayi indah, mobil baru, terlalu bagus, rumah. Mereka terkadang kirim energi yang negatif. Terkadang kamu tidak tahu kamu sakit kepala, kurang energi, tapi tidak tahu kenapa. Karena mereka kirim energi negatif. Kalau kamu ada ini atas kamu, mereka bukan ya terus dalam Dikalungin gitu. Bukan. Begini Pak, kecil aja. Ini untuk rumah khususnya. Kalau ini atas badan kamu, mereka bukan fokus terus mata kamu. Mereka lihat ini berkumpul negatif energi berkumpul atas ini. Bukan lihat kamu. Mas yakin nih? Ya. Mas kan yakin ini? Nah, coba. Tapi ini saya bukan percaya sama barang beginian ya. Karena kan dalam agama Islam nggak boleh. Cuma lebih ke sugesti aja. Iya. Kenapa biasanya pakai ini? Lihat mana ini? Waktu warna biru ini, warna muda. Kita sedih, stres, bosan. Kamu mau kemana? Ke laut atau pemandangan yang kamu bisa lihat langit. Warna itu menyantailah orang. Maksud saya, waktu orang lihat itu, mereka kurang energi, bukan kamu. Waktu orang lihat warna itu, orang kurang energi. Khususnya kamar-kamar bayi di Turki, warnanya ini. Kenapa mereka bukan nangis, menyantailah dan tidur? Ya. Nama ini apa namanya? Nazar boncuk. Nazar? Ya. Seperti mati lampu. Ya. Di bahasa India juga mereka pakai kata nazar. Oh. Ya. Nazar ini Ya. kalau di Indonesia kan janji kan? Janji. Nazar, janji harus ditepati. Saya bernazar. Ya. Benar, sama di sini juga ada. Bukan. Kita di budaya kita beda. Ya. Coba. Nazar kata tidak enak. Kalau Nazar kamu itu sesuatu yang tidak baik. kurang energi, kurang sehat, waktu malam, oh hari ini kita udah ada nazar, tolong doakan nanti nazar keluar dari rumah. Berarti si Rizky Nazar? Hah? Bukan. Apa dia tidak enak? Alhamdulillah, bukan. Oh, yaudah. Oke, ini. Iya, sorry. Silakan Mas Mas, silakan. Ya. Sini. Coba. Ini saya beli satu. Iya. Ya. Terus saya beli yang Iya. ini juga. Gantungan kunci itu untuk mobil. Ya, ini. Depan mobil, Jadi, ini untuk size ini rumah. Satu buat saya, satu buat anak saya. Ya, cocok. Iya. Gitu ya. Untuk anak kamu ya. Iya. Dan ini atas bajunya anak. Oh, Iya. Hadiah dari kita. Oke. Ini, Sama-sama. Ini juga. Atas badan. Ini Harus satu bagian dari ini. ini size rumah, ini size bayi, ini size untuk mobil. Oh, ya. Ya. Mang. Ya. Saya harus beli ini nih. Kan Dedek kan ngambek nih. Ini harus. Nih. Ini saya ambil satu. Ya. Dan kebetulan Dedek ngambek gara-gara nggak bisa naik balon udara. Iya. Saya beli versi miniaturnya. Iya. Emang kita jalan Mang. Nggak bisa pakai rupiah gue. Tidak bisa. Di kampung saya namanya ini minimarket. Minimarket. Ya.
Begini. Toko kelontong. Nah, toko kelontong makanan sayur mayur. Enggak, itu lontong namanya. Beda lagi. Itu toko kelontong. Kelontong. Dia menjual ya kayak Barang-barang gini, gini. korek gitu. Barang-barang keseharian. Oke, silakan Pak. Ya. Ini. Itu berburu. Iya, selama di Turki kan. Baru aja tadi ada orang Amerika Latino. Iya, jaga-jaga juga. Itu berburu. Jaga-jaga dari A. Astagfirullahaladzim. Ini orang ada-ada aja. Anak panah mana nih? Aduh, nggak ada anak panahnya. Ya, anak orang yang ada anak orang. Iya. Mas. Enggak. Anak panahnya mana nih? Sorry. Benar. Sorry Doris Taveria ya. Iya. Aneh. Stranger. Ini nggak pakai anak panah nih? Uangnya mana? Ottoman Empire var Ini. Apa katanya, Bang? Mas? Ne kadar? 140 lira. 140. Udah. Balikin. Aduh. Anak panah. Nggak jaga-jaga nih. Ini kan berburu bisa nanti. Siapa yang mau buru? Buru di sini. Di sini mau liburan, bukan Bunlar buru. daha çok konuşuyor. Kesin uzun bir süre oldu ben de. Film çekiyorlar daha önce. Kalau gede lagi. Ya, oke, ini dua ini. Sekalian ini ya, Mas. Ini, Ya, Biasa dong ngeluarinnya. Set dah. Ayo, cepet. Bareng. Ya akhirnya untuk supaya istri gue ngambek, gue punya inisiatif lah untuk beli merchandise atau aksesoris lah, buat tangan lah untuk gue beri ke istri gue di penginapan. Nah tapi ngapain papa pakai beli kapak panah segala? Pak, itu buat Dede juga. ya oke lah, panah itu anjuran Nabi lah ya. Memanah, berenang, sama ini berkuda. Kan nggak masalah bener. Iya. Buat Dede juga. Buat Dede. Cuma kapak mau ngapain? Mau nebang pohon? Ngapain buat kapak? Banyak gunanya. Beli kapak, berguru sama siapa? Wiro Sableng. Kemarin nggak kayak di Malang dingin ya. Malang masih bisa dilawan ya. Sayang, buka dong pintunya sayang. Masa gitu udah ngambek? Walaupun kamu ngambek kan tetap kita pulangnya bareng. Gimana kamu mau ngambek coba? Cepat atuh buka pintunya. Ayo dong. Ini bebatuan loh nih, temboknya dingin loh ini. Sayang. Assalamualaikum. Ayo, nggak jawab dosa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Udah nggak usah ngambek lah kamu lah. Ya udah kakak minta maaf sini. Udah kakak minta maaf ya. Oke? Segitu udah marah. Nanti kakak tunjukin ya. Pencahayaannya kurang bagus di sini. Ayo. Ini ya sih. Enak ya pakai sarung tangan ya. Gak masuk ya? Berarti kamu sendiri dong berarti. Hah? Nih kakak beliin kamu nih. Tuh, balon udara
Kapadokia. Aduh, hampir jatuh. Tuh. Nih. Masih ada harganya. Jangan lihat labelnya apa, price tag-nya. Ini ada fungsinya loh katanya. Ini bisa memberikan energi positif bagi kita kalau kita taruh dekat kita. Iya. Masa? Iya kan ini biru tuh. Kakak tuh suka berbagai cara, gimana gitu caranya supaya Dede tuh nggak bete, supaya bikin Dede seneng. Makanya pas tadi dikasih miniatur sama kakak, miniatur balon udara gitu kan gemes ya, ada gitu. Ini bisa memberikan efek positif di rumah yang kita tinggali. Jadi untuk penghuni rumahnya bisa bikin aura bagus lah gitu. Nah ini buat di mobil. Nah ini untuk di mobil. Katanya sih kalau nggak salah ya, soalnya kan agak-agak susah dimengerti ya omongannya. Kalau nggak salah, jadi ini kan biru kan penggambaran warna laut ya. Nah jadi ketika kita pakai ini, orang-orang yang mandang jelek ke kita akan diserap di sini nih, katanya gitu, kurang lebih begitulah. Kakak beliin juga buat baby L. Ini tuh namanya Nazar Bonzu, katanya supaya ya ini semacam buat perlindungan gitulah katanya, kalau orang Turki bilang. Kata kakak sih gitu. Nah kalau ini kan balon udara versi miniatur nih. Besok kita connect yang beneran, balon udara beneran. Bener ya? Beneran pakai api dia. Oh. Dia pakai api dia nyalainnya. Api asmara yang dahulu Pernah membara. Alhamdulillah, kirain dibilang krik-krik tadi. Sini yang bikin cengnya. Makasih ya. Beneran besok ya? Iya. Sungguh aku bahagia. Enak ya di Turki pasang organ tunggal di sini. Akhirnya besok naik balon udara. Nah itu, gue belum bisa mastiin tuh. Karena kan yang gue tahu aja ya, R kan ngabarin gue kalau protokolnya itu lumayan ketat. Regulasinya itu gue belum tahu pasti. Balon udara itu rencananya kita naikin itu besok gitu. Jadi gue belum tahu apa-apa soal besok. Kan bahaya, riskan dong. Kalau gue belum tahu medannya gitu kan, ibaratnya gitu. Wajar gue sebagai suami khawatir. Karena kan ini menyangkut ini bos, risiko tuh tinggi begitu. Kalau sana kan angin kenceng gimana? Terus ke bawah tuh balon. Sementara gue istri hamil, gue mau ngambil resiko itu. Istri gue lagi hamil, bahaya. Karena ada 2 orang tuh. Anak gue sama istri gue itu yang harus gue jaga tuh. Jadi gue ngelakuin ini atas dasar gue khawatir sama istri dan anak gue. Itu doang sebenarnya.
Mantap. Gimana kondisinya? Mungkin nggak? Gue pernah di Puerto nih syuting. Oh pernah naik ini bang? Pernah. Oh, itu udah pengalaman berarti ya? Iya, cuma Tinggi nggak? gak masalah waktu itu ditaliin. Tapi- Dia ada batas tingginya. Dulu berat juga sekarang kok. Jadi mau mulai kayak gitu ya? Kayak takut ya? Wih gila keren banget. Kode. Yang ribut klakson tuh ya. Nah, jadi gue ada 2 kabar nih, kabar baik dan kabar buruk. Ya seperti kehidupan ya, ada baik ada buruk, ada putih hitam, yin and yang ya, saling melengkapi ya. Nah kabar baiknya adalah cuaca itu sangat mendukung dan 100 balon udara udah siap untuk diterbangkan ke atas. Tapi kabar buruknya adalah Dede nggak bisa terbang, cuman ya gimana lagi? Nggak bisa kalau untuk ibu hamil di atas 3 bulan. Karena pas landingnya itu dia benar-benar keras gitu. Terus posisinya tuh kita katanya harus kayak setengah jongkok gitu. Terus kan kalau balon udara nggak ada rodanya. Jadi pas begitu landing, kedebuk, bener-bener yang jatuh ke tanah gitu. Kita harus bener-bener pegangan tuh di situ. Dede sih masih tetap sedih awalnya, terus makin sedih lagi pas orang udah pada naik balon. Ya Allah, Dede bilang harusnya Dede di atas. Dede cuma bisa liatin dari bawah. Tapi ya udahlah. Akhirnya si kakak pun udah berapa kali ngebujuk Dede untuk ya udah nggak apa-apa ya, ntar kalau udah lahiran nanti kita naik balon udara kalau ke Turki lagi katanya. Ya udah. Satu, dua. Nah, pas tengah-tengah kan? Ini tengah-tengah. Oke, kita sekarang lagi di balon udara. Bagi kalian yang masih penasaran, gue udah jelasin di story gue kemarin bahwa Dede nggak bisa ikut karena dikhawatirkan goncangan ketika landing itu lumayan keras, lumayan kencang. Jadi bisa beresiko terhadap kandungannya. Jadi daripada kenapa-napa, daripada membahayakan Dede dan kandungannya, mending Dede istirahat dulu. Kalau kenapa gua ikut, gua karena gua diwajibkan untuk ikut gitu. Ya, tadi ya gua minta untuk nemenin Dede, tapi nggak bisa. Tapi solusinya adalah gua minta ini nggak terlalu lama.
Jadi kita bisa foto di ketinggian, lalu ada backgroundnya balon udaranya gitu. Keren banget. Kalau kalian itu balonnya sekarang. seru banget sih. Ada yang kurang gitu tanpa ini. Kita coba negosiasi. Bahaya. Oke, one more. Gitu. Tapi kalau memang tadi berdua tadi seru banget sih. Foto gitu kan sambil pelukan, sambil cium. Aduh. Udah kita cari tempat wisata yang lain. Masih banyak wisata yang indah di Turki. Tapi memang Kapadokia ini adalah negara Kapadokia ini adalah salah satu yang terbaik di Turki. One of the best lah. Nah, ini kita udah ngerasain ketinggian 1.500 tadi. Di mana ketinggian 1.500 itu sebenarnya sangat cukup ya untuk sebuah pesawat. Biasanya pesawat 3.500, 3.000 kaki di atas permukaan kan. Tapi itu tadi setengahnya. Wah, dengan hanya 200 kita bisa langsung lihat ke bawah. Wah, seru banget. Ya, sebenarnya happy nggak happy sih gue bisa naik balon udara itu. Karena sebelum gue naik, gue ngeliat istri gue tuh sedih banget. Ya, di mana hati gue kalau seandainya kan gue senang-senang di atas kesedihan istri gue. Jadi ketika gue di atas, gue jujur nggak terlalu menikmati sih. Tapi senang karena jarang-jarang bisa dapat kesempatan untuk bisa terbang. Karena penerbangan balon udara di Turki itu lumayan langka. Karena memang harus menyesuaikan dengan kondisi cuaca. Jadi ketika kita di Turki pun akan jarang ada kesempatan untuk bisa terbang. Nah, gue jadi salah satu yang beruntung bisa terbang saat itu dengan kondisi cuaca yang lumayan baik gitu. Tapi Dede seneng nih. Dede kan harus ke bawah ngejemput yang pada landing abis naik balon udara. Pas mau deket, si kakak masih ya mau landing itu si kakak teriak-teriak manggil Dede, sayang sini naik sayang. Dia udah seneng banget tuh. Alhamdulillah. Wah, samperin lagi sayang sini naik cepetan kita syuting. Dari situ Dede langsung yang ya udah.
Nah, jadi tadi kita udah naik ya. Iya. Vlog. Nah, udah lahir, baby. Lanjutan tadi di atas. Kita kesini lagi, ya. Lagi nangis tuh. Kakak nggak boleh nggak ikut soalnya. Yuk, oke. Karena tadi kita nggak sempat bareng naik balon udara, kita akan coba berfoto di bukit itu. Gimana backgroundnya? Mudah-mudahan sih balon udaranya masih ada ya. SD dulu dan udah ada sayang, dikit lagi sampai sayang. Ayo sayang. Demi foto yang bagus sayang. Iya. Cia nangis. Gak bisa situ. Kuat nggak? Kuat nggak? Masih kuat nggak? Lama-lama ku kan ungkapkan. Seneng kan? Udah naik balon udara, terus udah foto-foto juga background balon udara Kapadokia. Seneng dong. Seneng ya? Makasih ya Kak. Sama-sama sayang. Kita duduk di sana. Ya. Mudah-mudahan kita bisa keliling dunia, kita cari tempat lain. Nyantai sayang. Iya. Bisa duduk ya? Bisa. Ya. Seru ya. Kalau di sini nggak ada yang ganggu ya. Terus kamu nginap di sini aja? Enggak, biasanya kan suka ada yang tiba-tiba datang. Enggak dong. Ini kita kali Papa- ini khusus kita romantis kita Papa berdua. nggak bisa kali naik ke sini ya, makanya nggak ada. Ya udah uzur. Bisa. Ya. Sayang, ini kan kakak udah janji. Kakak bukan janji sih, justru kakak pas lamaran kan bilang ke bapak. Kakak tuh nggak janji untuk bagian kamu, tapi kakak akan usahain untuk bagian kamu. Bagian kamu dengan cara banyak hal gitu. Bikin kamu bisa tertawa dengan hal kecil yang kakak lakukan. Terus bisa bikin kamu senang, bisa mengabulkan setiap keinginan kamu gitu. Walaupun mungkin gak instan ya, kan ada ya yang penting kamu kasih kakak waktu untuk bisa mewujudkannya. Dan inilah salah satu hal keinginan kamu yang berusaha kakak wujudkan dan sedang kakak wujudkan sih sebenarnya. Kamu kan pengen banget tuh lihat Kapadokia, pengen ke Turki gitu. Ya yang penting kamu bahagia, seneng ya. Si Utun juga pasti udah gede bangga dia ntar. Iya kalau udah lahir ya bangga. Aku masih di perut aja udah jalan-jalan mulu katanya. Iya kan? Tuh. Kakak udah gede baru jalan-jalan. Dia juga udah gede. Enggak sih, kakak pas ibu ngandung tuh kakak kenapa kakak sering terbang sayang? Sering keluar negeri, sering keluar kota. Karena dulu kakak kecilnya sering dibawa-bawa papa sayang. Keluar kota, cuma itu memang masih sebatas domestik sih. Itu, tapi ya udah intinya kamu happy, kamu senang. Sehat-sehat terus ya. Iya. Memandang mau selalu tak akan pernah beri di hatiku. Naik balon Kapadokia. Gila denganku, biar ku yang menjemputmu. Bicara denganku, ku kan selalu naik balon udara. Tapi naik doang, kagak terbang. Biar Apa yang penting nanti kan bisa lihat fotonya di Google, lihat video. Apa nanti kita main virtual reality ya? Ada tuh ntar kalau kita
Ya gitulah pokoknya sayang. Ya udah nanti. Ya udah kak nggak ngecekin kamu lagi sih. Nggak. Ya udah kakak nggak ngecekin kamu lagi dah. Ya. Karena kan kita memang dari awal niatnya ke sana. Kamu juga pengen ke sana. Tujuan kamu kan ke Turki untuk naik balon udara Kapadokia. Tapi nggak bisa terjadi karena Tuhan yang menentukan semuanya. Kita cuma bisa berencana ya. Seru banget ya. Tetap bersamaku, biar ku yang jadi pemimpinmu.